Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pagi hari ini kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Sekarang kita baca Adabul Ijara, yaitu adab sewa menyewa. Atau adab mengupah ya. Qad yahtajul insanu ila istijari syakhsin man. Terkadang seseorang perlu untuk mengupah orang tertentu, atau aktsar min syakhsin, atau lebih dari satu orang. Ya, aw istimalihi ala amalin muayyanin, atau mengupah seseorang untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Imma li hajatihi ilaihi, bisa jadi karena keperluannya ya untuk menyewa, mempekerjakan, wa imma li adami qudratihi ala ada izalikal amali bimufradihi, dan bisa juga karena ketidakmampuannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara sendiri. Jadi dalam kehidupan ini terkadang seseorang perlu untuk mengupah orang tertentu ya, atau lebih dari satu orang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Mungkin karena seseorang perlu untuk mengupah orang, atau karena memang dia tidak sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut. Wa hina idzin yajibu alaihi an yata'allama ba'd al-adabil islamiyah. Dan ketika itu, ketika seseorang perlu untuk mengupah orang lain, maka wajib atasnya mempelajari adab-adab Islamiyah ya, wal isyadat allati tata'allaqu bil ijarah, dan juga bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang berkaitan dengan menyewa. Wa ana asuqu ba'dhan mimma tayassara li min habi aunillahi ta'ala. Saya akan memaparkan sebagian dari adab-adab tersebut yang Allah mudahkan bagi saya dengan bantuannya. Wa minha di antaranya al-adabul awal, adab yang pertama, istijarul muslimi duna ghairihi, yaitu mengupah yang beragama Islam, bukan yang lainnya. Jadi ketika seseorang mengupah orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, maka hendaklah yang dia upah untuk mengerjakan tersebut adalah orang muslim. Fayajibu alla yastajiral muslimu illa musliman, maka wajib agar seseorang muslim tidak mengupah kecuali orang muslim, lil qiyami 'alal amal, untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Wala yastajiru musyrikan din amali abadan, dan tidak mengupah seorang musyrik untuk mengerjakan suatu pekerjaan selama-lamanya. Jadi ketika seorang perlu untuk mengupah orang lain mengerjakan pekerjaan tertentu, maka yang pertama dia lihat adalah agamanya, muslim atau bukan. Yang wajib untuk diperhatikan adalah agamanya terlebih dahulu ya. Upahlah orang muslim, jangan mengupah orang musyrik, itu tidak boleh selama-lamanya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, falan asta'ina bi musyrikin, kata Rasulullah SAW, saya tidak akan minta tolong selama-lamanya kepada orang musyrik. Wa qad ghadiba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jiddan indama istajara Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu katiban nasraniyan ayyama wilayatihi 'ala al-Kufah. Dan sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat marah ketika Abu Musa Al-Asy'ari mengupah seorang penulis Nasrani di masa pemerintahnya di negeri Kufah. Ya, Umar bin Khattab beliau sangat marah ketika beliau mengetahui bahwa Abu Musa Al-Asy'ari mengupah seorang penulis Nasrani ya untuk mengerjakan tugas-tugas kesekretarisan di masa pemerintahan Abu Musa Al-Asy'ari di negeri Kufah, yakni di masa Abu Musa Al-Asy'ari menjadi gubernur di negeri Kufah. Illa izam lam yajid musliman, kecuali jika seseorang tidak menemukan seorang muslim untuk diupah, watturra listijari musyrikin, dan dia terpaksa untuk mengupah orang musyrik. Nah, kalau tidak ada orang muslim di suatu tempat ya, sehingga seorang terpaksa untuk mengupah orang yang non-Islam, orang musyrik misalnya, maka itu dibolehkan. Walakin bisyartin alla yaj'ala lahu sultatan ala ujara'il muslimin, tapi dengan syarat bahwa orang musyrik tersebut tidak dijadikan sebagai orang yang memiliki kekuasaan terhadap pekerja-pekerja yang beragama Islam. Jadi dianjurkan untuk melihat agama terlebih dahulu. Dia muslim ya, maka pekerjakan. Kalau dia bukan muslim, maka jangan dipekerjakan, jangan dijadikan sebagai orang yang mempekerjakan sesuatu. Kecuali kalau tidak ada orang muslim, yang ada orang musyrik, maka dibolehkan. Tapi kalau orang musyrik ini yang kita minta untuk melakukan sesuatu, jangan dia dijadikan sebagai pemimpin terhadap pekerja-pekerja yang lain, terhadap orang-orang yang bekerja lainnya yang beragama Islam. Faqad qala ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah Azza wa Jalla ya tidak akan menjadikan ya bagi orang-orang kafir jalan untuk berkuasa atas orang-orang mukmin.
Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan orang-orang kafir memiliki jalan untuk berkuasa atas orang-orang yang beragama Islam. Itu adab yang pertama berkaitan dengan adab menyewa, yaitu menyewa orang yang beragama Islam untuk mengerjakan pekerjaan tertentu bukan yang beragama lain. Al-adabus tsani, adab yang kedua, istijarul qawiyil amin, yaitu menyewa orang yang kuat lagi amanah. Wa makna zalika an yasta'jilal insanu li hajatihi man tatawaffara fihi al-amanatu. Maknanya adalah bahwa seseorang mengupah untuk keperluannya orang yang terpenuhi di dalam dirinya sifat amanah, wad-din dan agama, wal quwwat wal kafaah, kekuatan dan juga kelayakan. Ya. Jadi ketika kita menyewa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, maka lihat dulu apakah dia orang yang kuat mengerjakan pekerjaan tersebut, apakah dia orang yang amanah dengan pekerjaannya, apakah dia orang yang agama, yang menjalankan agama, apakah dia layak dan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jangan sampai menyewa orang yang tidak kuat mengerjakan suatu pekerjaan, atau tidak punya keahlian, atau tidak punya amanah yang bisa berpotensi untuk melakukan kecurangan dalam mengerjakan tersebut. Wazalika liqaulihi ta'ala, hal tersebut sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau sewa adalah orang yang kuat lagi amanah. Fa inna man tatawaffara fihi hadhihi sifatu yakunu aqdara 'alal qiyam bil amal, sesungguhnya orang yang terpenuhi di dalam dirinya sifat-sifat ini, yakni dia amanah, dia taat kepada agama, dia kuat fisiknya dan memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, yakunu aqdara 'alal qiyam bil amal, maka dia akan menjadi orang yang lebih berkuasa, lebih mampu, lebih sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Wa atqalillahi fihi, dan dia lebih bertakwa kepada Allah di dalamnya karena dia memiliki agama. Wa amma tawafuru ba'dhi hadhihi sifati dunal ba'dil akhar fa innahu yuaddi ila ikhtilalil amal. Adapun tersedianya atau terpenuhinya sebagian sifat-sifat ini tidak yang lain, maka itu akan membawa kepada kekurangan atau ketidaksempurnaan pekerjaan tersebut. Ya, kalau orang kurang cakap, kurang pandai, kurang amanah misalnya, ya, maka akan ada kelemahan atau kekurangan pada pekerjaan yang dia lakukan. Wa ila adami itmamihi ala nahwil matlub, dan dia akan menyebabkan tidak sempurnanya pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan. Waqad warada an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu, dan datang riwayat dari Umar bin Al-Khattab bahwasanya beliau berkata, Allahumma ilaika ashku dha'fal amini wa khiyanatal qawi. Kata Umar bin Al-Khattab, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepadamu dha'fal amin, yaitu lemahnya orang yang amanah, tidak sanggupnya orang beramanah mengerjakan suatu pekerjaan, wa khiyanatal qawi, dan khianatan orang yang kuat. Ya, jadi Umar bin Khattab berlindung dari dua macam. Yang pertama, beliau berlindung dari lemahnya orang yang bisa dipercaya, dan yang kedua beliau berlindung dari sikap pengkhianatan orang yang kuat. Ya, karena kedua-duanya bisa membawa kerugian. Orang amanah tapi dia tidak sanggup mengerjakan suatu pekerjaan, itu akan membawa kerugian. Atau orang kuat bekerja tapi dia khianat, ya, banyak kecurangan-kecurangannya, itu juga membawa kerugian. Makanya Umar bin Khattab berlindung dari dua hal tersebut. Al-adabus tsalisu as-samahatu fit ta'amul. Adab yang ketiga yaitu penuh toleransi dalam berinteraksi. Wal maqsudu bizalika ta'amulu kulli min sahibil amali wal ajri ma'a ba'dihim al-ba'dha bi samahatin walinin wa tibi nafsin. Maksudnya adalah interaksi setiap dari orang yang memiliki pekerjaan dan orang yang diupah, sebagian dengan sebagian yang lain, dengan penuh kelapangan, dengan penuh toleransi, dengan penuh kebaikan dan kelapangan. Fa innal Islam yahusnu 'ala samahati fi kulli suwaril muamalah. Karena sesungguhnya Islam mendorong untuk bertoleransi, memberikan kemudahan dalam segala bentuk muamalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, rahimallahu rajulan samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza qada. Allah mengasihi seseorang yang penuh dengan kelapangan apabila dia menjual, apabila dia membeli, apabila dia menuntut haknya. Jadi dalam mengupah seseorang, maka dianjurkan untuk memberikan berbagai bentuk kemudahan dan kelapangan serta toleransi dari kedua belah pihak, dari yang menyewa maupun dari yang disewa. Al-adabur rabi'u at-tasyaruf.
Adab yang keempat adalah saling memberikan syarat. Al-ittifaq muqaddaman 'ala al-amal al-matlubi al-istijaru fihi. Yaitu apa itu at-tasyarut? Yaitu kesepakatan yang didahulukan atas amal yang dituntut untuk adanya persewaan di dalamnya. Wa bayanu tabi'atihi bidhabti, dan menjelaskan tabiat dari pekerjaan tersebut secara pasti. Wa 'alal ajril munasib, dan juga upah yang sesuai. Min ghairi zulmin li ahadin min at-tarafaini, tanpa ada tindak kezaliman ya untuk salah satu dari dua belah pihak. Jadi saling mempersyaratkan baik penyewa maupun yang disewa. Ya, apa pekerjaan yang diminta untuk dikerjakan. Ya, apa sifat-sifat pekerjaan tersebut. Kemudian upahnya ya berapa, waktunya dari jam sekian sampai jam sekian, tempatnya di mana, ya, dan sebagainya. Ya, tanpa ada kezaliman dari dua belah pihak yang melakukan sewa menyewa. Ya, fa inna hadza mimma yaqta'u asbabal khilaf. Karena adanya tasyarut tersebut, yaitu saling memberikan persyaratan, itu akan ya menghilangkan sebab-sebab terjadinya perselisihan. Wa yasuddu 'ala syaitani abwabahu, dan menutup pintu-pintu setan. Wa huwa ab'adu minal ghabni wal gharar, dan akan lebih terhindar dari al-ghaban, yaitu kecurangan dan juga tipu daya. Kama annahu la yajuzu li sahibil amali an yastaghilla faqral ajir. Samping itu, yang memiliki pekerjaan yang menyewa, dia tidak boleh mengeksploitasi kefakiran orang yang diupah. Awit tirarahu lil amal, atau mengeksploitasi ya keperluannya untuk bekerja. Lekaya bakasahu haqqahu, supaya bisa mencurangi haknya. Au yasta'jirahu bi ajrin duna ma yastahiqahu, atau menyewanya dengan upah di bawah dari yang dia berhak untuk memperolehnya. Ala hadzal amal, atas pekerjaan ini. Jadi ya, pemilik pekerjaan dan yang mengerjakan pekerjaan itu saling memberikan syarat, yaitu jenis pekerjaannya, jamnya dari jam berapa, upahnya berapa, ya itu harus dijelaskan. Ya, istirahatnya kapan, berapa lama istirahatnya, ya, dan sebagainya. Kemudian kapan upahnya dibayar, itu dijelaskan ya sebelum seseorang mulai ya bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, di samping itu, yang memiliki pekerjaan yang mengupah, dia tidak boleh ini mempergunakan orang yang disewanya ini untuk pekerjaan di luar dari yang telah dipersyaratkan. Ya, dia tidak boleh mengeksploitasi kefakiran orang yang diupah, ya, atau tidak boleh juga mencurangi haknya. Gajinya 200.000, nggak boleh dikurangi meskipun Rp1.000, ya, ataupun ditahan-tahan gajinya, ini tidak dibolehkan. Ya, itu adab yang keempat, yaitu saling memberikan syarat baik yang menyewa maupun yang disewa untuk melakukan pekerjaan tertentu. Wa mimma yadullu ala masyru'iyyati bal istihbabi at-tasyarut wa tahdidi al-ajri qauluhu alaihi salatu wasalam lamma su'ila an ra'yihi lil ghanam. Di antara yang menunjukkan dibolehkannya, bahkan dianjurkannya at-tasyarut, saling memberikan persyaratan, wa tahdidil ajri, dan juga menentukan upah, adalah sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang pekerjaan beliau, yaitu mengembala kambing. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Saya pernah mengembala kambing dengan upah beberapa qirat milik penduduk kota Makkah, ya, kambing milik penduduk kota Makkah. Jadi Nabi SAW mengupah, Nabi SAW diupah untuk mengembalakan kambing. Upahnya apa? Beberapa qirat. Wal maksud bil qararit ajza'un minad dananir awid darahim. Jadi maksud dengan al qararit mufradnya qirat, apa itu? Adalah bagian-bagian tertentu dari uang dinar dan uang dirham. Wal qiratu nisfu danik. Satu qirat itu adalah setengah danik. Wa dirhamu sittatu dawanik. Sedangkan satu dirham itu 6 danik. Zahaba ila hadza tafsir ba'du ruwatul hadis wa mala ilaihi Ibnu Hajar. Ya, pendapat ini ya dikemukakan oleh sebagian perawi hadis, dan Ibnu Hajar lebih cenderung kepadanya. Jadi intinya bahwa tasyarut, saling memberikan persyaratan, itu boleh, ya. Yang menyewa memberikan persyaratan, dan kemudian yang diupah, yang disewa juga memberikan persyaratan. Itu lebih sangat dianjurkan, ya, supaya tidak ada supaya tidak ada ya curiga-mencurigai, supaya tidak ada rasa benci, rasa kesal, rasa marah, ya, dan seterusnya. Jangan sampai juga orang yang disewa dia sudah pulang padahal belum waktu pulang, ya.
atau dia istirahatnya terlalu lama, istirahat 1 jam misalnya, dia istirahat 2 jam karena tidak ada persyaratan sebelumnya, maka ditetapkan syarat-syarat yang wajib untuk ditepati supaya tidak ada yang rasa saling dizalimi, rasa dicurangi, tidak ada juga kecurangan di dalam menyewa ya. Al-adabul khamisu adamul ijarati fi syai'in muharramin. Adab yang kelima, tidak menyewa pada sesuatu yang diharamkan. Fala yaqbal al-ajirul ishtighala bi amalin fihi maghdabatun lillahi azza wa jalla. Seorang yang diupah, dia tidak boleh menerima untuk bekerja dengan suatu pekerjaan yang di dalamnya ada kemurkaan bagi Allah. Kaman yaqifu lil bai'i fi dukkanin yabi'ul muharramat kad-dukhani awil khamri wal majallatil habitati wa ashritatil aflamil majidati. Seperti misalnya orang yang dipekerjakan untuk berdiri berjual beli di toko yang di sana dijual al-muharramat, hal-hal yang diharamkan seperti rokok atau khamar atau majalah-majalah yang cabul, film-film, kaset-kaset film yang film-film porno, wa nahwi zalik dan yang sejenisnya. Bal la yaqbalul ijarata illa fil a'malil mubahah. Dia tidak boleh menerima upah kecuali atas pekerjaan-pekerjaan yang boleh. Wa zalika hatta yakuna ajruhu halalan thayyiban, supaya upahnya menjadi halal dan baik. Jadi tidak boleh mempersewa orang, menyewa orang, mengupah orang untuk melakukan suatu pekerjaan yang diharamkan. Ya, misalnya seorang pemilik toko yang di tokonya itu dijual hal-hal yang diharamkan, benda-benda yang diharamkan, khamar, ya rokok, majalah-majalah porno, ya kemudian juga kaset-kaset porno dan seterusnya. Kemudian dia sewa orang untuk bekerja seperti itu, maka tidak boleh bekerja di situ, ya, karena itu sama saja dengan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat, ya. Tidak boleh seseorang menerima bekerja di situ, ya, apalagi yang lebih dari itu, jadi kurir narkoba misalnya. Jadi kurir, jadi pengantar narkoba ke tempat yang lain. Itu adalah pekerjaan yang diharamkan. Tidak boleh seorang muslim untuk bekerja dalam hal tersebut. Dia harus menjadi seorang yang bekerja pada pekerjaan dihalalkan. Kalau dia bekerja di tempat yang di situ dijual hal-hal yang diharamkan atau bekerja melakukan hal-hal yang diharamkan, maka hasil yang dia peroleh adalah hasil yang haram. Padahal seorang muslim dituntut untuk bekerja menghasilkan uang yang halal dan baik. Wa kadzalika ala sahibil amali an la yasta'jira ahadan liyu'inahu ala amalin muharramin. Demikian pula diharamkan atas pemilik pekerjaan untuk menyewa seseorang agar membantunya melakukan suatu pekerjaan yang diharamkan. Tidak boleh menyewa orang untuk membantu melakukan suatu pekerjaan yang haram. Dia memiliki usaha yang diharamkan, misalnya bank riba misalnya, kemudian dia pekerjakan orang lain untuk bekerja di dia, jadi diharamkan. Hatta la yudhifa ila ismihi al-awwali bihadzal fi'li isman jadidan lihamlihi ghairahu ala musyarakati fi muharramin, sehingga dia tidak tambahkan kepada dosanya yang pertama, yaitu punya usaha yang haram, dengan dosa yang baru karena dia mengajak orang lain untuk ikut dalam perbuatan diharamkan tersebut. Jadi kalau seseorang memiliki usaha yang diharamkan, dia tidak boleh menyewa orang lain untuk bekerja di tempatnya tersebut, karena itu sama saja dengan menambah dosanya yang membuka usaha yang haram. Dia tambahkan dosa orang lain kepada dosanya karena dia mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang diharam. Dia harus bertobat dari usaha yang haram tersebut, bukan mengajak orang lain untuk ikut dalam usaha yang haram tersebut. Fa innahu la yajuzu lahu wa fi'lu zalika fil asal. Ya, sesungguhnya dia tidak boleh melakukan usaha yang haram itu fil asal pada awalnya. Wal ijaratu ala fi'lin muharramin fi hiya ijaratun batilatun ghairu sahihatin. Dan menyewa untuk melakukan suatu perbuatan yang diharamkan itu adalah penyewaan yang batil dan tidak benar, tidak sah. Kama la yajuzu li sahibil amali an yuhawila ikrahal ajir ala qabuli amalin yughdibullaha ta'ala. Sebagaimana tidak boleh bagi seorang pemilik pekerjaan untuk mencoba memaksa orang yang diupah untuk menerima pekerjaan yang mendatangkan murka Allah SWT. Ada seorang memiliki suatu pekerjaan yang diharamkan, dia tidak boleh memaksa pekerjaannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, tidak boleh. Nah, itu adab yang kelima. Tidak menyewa dan tidak menerima pekerjaan yang di situ terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Al-adabus sadisu, adab yang keenam, al-amanatu fi ada'il amal, yaitu bersifat amanah dalam menunaikan pekerjaan. Bima'na an yu'addiyal ajiru amalahu bi amanatin. Maknanya adalah
bahwa seorang yang disewa dia menunaikan pekerjaannya dengan amanah, wala yakhuna fihi, dia tidak berkhianat, bal yattaqillaha ta'ala, bahkan dia bertakwa kepada Allah, hatta walau kana sahibul amali ghaira mawjudin, walaupun pemilik pekerjaan itu tidak ada. Fayuraqibu rabbahu subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi ada'il amali al-muwakkali ilaihi, dalam menunaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Fa inna haza minal amanah, karena sesungguhnya ini termasuk di antara amanah. Wa qad qala ta'ala innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Jadi ketika seseorang disewa, ya, diupah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, maka dia harus bersifat amanah. Dia berusaha mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sesempurna mungkin. Ya, dia tidak berlaku curang. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan pekerjaan tersebut. Dia harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terus bekerja walaupun yang mempekerjakan dia tidak ada di tempat tersebut. Ya, sekarang kita lihat ya, banyak orang yang ketika bosnya tidak ada, yang memiliki pekerjaan tidak ada, maka pekerjaannya malas-malasan, tidur-tiduran, main handphone dan seterusnya ya. Itu tidak amanah. Orang yang amanah adalah ketika dia ditugaskan mengerjakan suatu pekerjaan, dia kerjakan meskipun yang memiliki pekerjaan itu tidak ada di tempat tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak memilikinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah, amanah apa saja ya, kepada yang berhak untuk memilikinya. Al-adabus sabi'u ada'ur ribhi li sahibil amali. Adab yang ketujuh adalah menyerahkan keuntungan bagi yang memiliki pekerjaan, bagi pemilik pekerjaan. Ai ada'ul ajiri al-a'ida minal amali awir ribha ila sahibihi, yaitu seorang yang diupah mengembalikan keuntungan dari pekerjaan kepada pemiliknya. Jadi misalnya ada anak buah yang dipekerjakan di dalam sebuah toko, dia berjual beli, ya, dapat keuntungan dari penjualan tersebut, maka keuntungan tersebut dia wajib untuk menyerahkan kepada pemilik toko ya. Fa inna zalika min ada'il amanah, karena menyerahkan keuntungan kepada pemilik pekerjaan itu termasuk dalam amanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, al-khazinul aminul ladzi yu'addi ma umira bihi thayyibatun nafsuhu ahadul mutasaddiqin. Orang yang menjaga lagi amanah, yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan penuh kerelaan diri, itu adalah salah satu dari orang yang bersedekah. Jadi ketika misalnya seorang anak buah dipercaya untuk jadi pelayan di sebuah toko, menjadi karyawan di sebuah toko, kemudian dia berjual beli dari jam sekian sampai jam sekian, ada keuntungan yang diperoleh dari jual beli tersebut, maka keuntungan tersebut wajib dia serahkan kepada pemilik toko. Kata Rasulullah SAW, seorang yang menjaga harta orang lain, dia bisa dipercaya, dia tunaikan uang yang dia dapat kepada pemiliknya dengan penuh kerelaan dirinya, maka dia merupakan salah satu dari dua orang yang bersedekah. Ya, tidak boleh dia menilap, tidak boleh dia menyunat uang tersebut, tidak boleh juga dia berlaku curang ya. Kata Syekh, wala yajuzu lahu an yaftalisa syai'an li nafsihi. Tidak boleh baginya menyunat sedikit dari keuntungan tersebut untuk dirinya sendiri. Fa inna haza minal khiyanah, karena ini termasuk di antara tindakan pengkhianatan. Kama la yajuzu lahu an yu'addi ar-ribha ila ghairi sahibihi, sebagaimana tidak boleh baginya untuk menyerahkan keuntungan tersebut selain kepada pemiliknya. Ya, pemiliknya siapa, serahkan keuntungan ke dia, jangan kepada yang lain. Ya, bosnya siapa, serahkan ke bosnya, jangan kepada yang lain. Entah itu saudaranya atau apa, itu akan menjadi sebab perselisihan. Ya, siapa bosnya, serahkan keuntungan tersebut kepada dia. Fa inna haza minaz zulmi, yang menyerahkan keuntungan dari suatu usaha bukan kepada pemiliknya, itu termasuk kezaliman. Wa kadzalika yanbaghi lahu an yatawarra'a an qabulil hadaya allati tuhda ilaihi bisababi wujudihi fi hadza makan. Demikian pula dia harus menghindari menerima hadiah-hadiah yang dihadiahkan kepadanya dengan sebab adanya dia di tempat tersebut. Misalnya seorang jadi karyawan di suatu tempat, ya, ada orang yang ingin dapat sesuatu, lalu dia ngasih hadiah-hadiah kepada karyawan tersebut, ya, supaya dia dilancarkan urusannya, maka hadiah-hadiah tersebut tidak boleh diterima. Ya, itu namanya rasuah.
Al-adabu tsaminu, adab yang kedelapan, rahmatul ajir, yaitu menyayangi orang yang diupah. Wa zalika bi an la yukallifahu sahibul amali ma la yutiqu, yaitu tidak membebani orang yang diupah itu dengan pekerjaan yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Au yuhammilahu ma yaglibuhu, atau membebankan kepadanya apa yang mengalahkannya. Illa an yu'inahu sahibul amali ala ada izalikal amali syaqi, kecuali yang memiliki pekerjaan membantunya untuk mengerjakan pekerjaan berat tersebut. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, wala tukallifuhum ma yaglibuhum, jangan kalian bebankan kepada mereka apa yang mereka tidak punya tenaga untuk mengerjakannya. Fa in kalaftumuhum fa'inuhum, jika kalian bebani mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang berat, maka kalian tolonglah. Jadi jangan sampai orang yang memiliki pekerjaan, bos yang membebankan, menugaskan para karyawannya melakukan kerja-kerja yang mereka semua tidak sanggup untuk mengerjakannya, atau membebani mereka untuk melakukan hal yang mereka tidak bisa mengerjakannya. Kalau mereka tidak bisa mengerjakan, harus dibantu dengan yang lain, maka dipekerjakan yang lain. Harus beli alat ini atau alat itu untuk membantu para pekerja, misalnya mengerjakan pekerjaannya harus dibeli, karena tidak boleh membebani orang di luar kemampuannya, tidak boleh menugaskan seseorang mempekerjakan orang di luar kesanggupannya. Al-adabut tasi'u ada'u haqqil ajir, adab yang ke-9 yaitu menunaikan hak orang yang diupah. Bimakna an yu'tiya sahibul amali lil ajiri haqqahul muttafaqa alaihi, dengan arti orang yang memiliki pekerjaan memberikan upah kepada pekerja, haqqahul muttafaqa alaihi, itu haknya yang telah disepakati. Jadi ketika seseorang pemilik pekerjaan, pemilik toko misalnya, sudah mempekerjakan beberapa orang karyawan, dia ada upahnya di situ, maka upahnya itu ditunaikan. Wa zalika bimujarradi faraghihi min amalihi, yaitu ketika dia telah selesai bekerja, diberikan upahnya, jangan dipotong, jangan ditunda. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, berikan upah orang yang diupah sebelum kering keringatnya. Tergantung kesepakatan, apakah gajinya harian atau pekan atau bulanan, pokoknya jangan ditunda-tunda gajinya. Ketika sudah selesai waktu dia bekerja, maka berikan gajinya. Karena itu kalau ditunda-tunda, dia punya keluarga, punya kebutuhan, punya keperluan yang harus dia bayar. Kalau ditunda, itu akan mengganggu dan menzalimi hak orang lain. Wala yuhawilu an yumatilahu fihi, dan tidak mencari-cari cara untuk menunda-nunda pembayaran gajinya. Au an yabkhasahu minhu syai'a, atau mengurangi gajinya. Wa zalika ala hayati hasmi min al-ajri bighairi haqqin, yaitu mengurangi gaji tanpa ada alasan yang dibenarkan, wa nahwi zalik, ataupun sejenisnya. Tidak boleh seorang pemilik pekerjaan mengurangi gaji karyawannya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Li'anna hadza kulluhu min akli amwalin nasi bil batil, karena kalau menunda-nunda ataupun mengurangi gajinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yambaghi li sahibil amali an ya'lam, patut bagi pemilik pekerjaan untuk mengetahui anna akla haqqil ajir minaz zunubil azimati jiddan, bahwa memakan hak seorang pekerja itu adalah termasuk di antara dosa yang sangat besar. Jadi orang yang memiliki pekerjaan, misalnya pemilik pekerjaan, pemilik toko, pemilik proyek dan seterusnya, dia harus tahu bahwa memakan hak orang yang dipekerjakan itu termasuk di antara dosa yang sangat besar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumil qiyamah, ada 3 kelompok orang di mana aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Rajulun a'tabi summa ghadar, rajulun a'tabi summa ghadar, yaitu seseorang yang diberikan denganku, dengan namaku, kemudian dia berlaku curang. Walajulun ba'a hurran fa'akala samanahu, dan seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu dia makan keuntungannya dari penjualan orang yang merdeka. Walajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, dan yang ketiga adalah seseorang yang mengupah seorang pekerja, lalu pekerja tersebut sudah melaksanakan semua tugasnya, namun yang mengupah tidak memberikan upahnya. Jadi jangan sampai seseorang yang nunda-nunda pembayaran gaji orang yang dipekerjakan, jangan sampai
juga dia mencurangi orang yang dipekerjakan tersebut. Ya, karena dia akan menjadi musuh Nabi SAW pada hari kiamat. Al-adabul asyru al-muhafazatu ala haqqil ajril ghaib. Adab yang ke-10 adalah menjaga hak orang yang diupah yang tidak ada saat saat itu. Ai antah tafiza sahibul amali lil ajri bihaqqihi. Maksudnya orang yang memiliki pekerjaan menjaga hak orang yang diupah. Iza hadatsa, apabila terjadi an ghaba qabla an yataqadahu bimaradin aw bisafarin mufajiin aw nahwi zalik. Apabila misalnya terjadi sebelum dia menerima upahnya dia sakit atau melakukan perjalanan yang tiba-tiba atau hal sejenis itu, ya. Misalnya ada seorang pekerja, dia bekerja di sebuah toko misalnya. Kemudian ada suatu urusan yang dia belum sempat menerima gajinya, mungkin karena dia sakit atau mungkin karena dia perlu pergi secara mendadak atau hal lain, maka upahnya itu tetap disimpan oleh yang memiliki pekerjaan, oleh pemilik toko. Walau furida anna hazal ajru qad tamma dhammuhu ila mali sahibil amali fazada wa kasura wa rabiha asna'a ghiyabil ajir fa innahu yu'tihi lahu kadzalik. Seandainya misalnya ada upah orang yang belum dibayarkan, lalu ternyata upah tersebut digabungkan ke modal pemilik pekerjaan, pemilik toko misalnya, lalu bertambahlah keuntungannya, semakin banyak, semakin besar, ya. Kemudian orang yang diupah tersebut kembali lagi, maka upahnya harus diserahkan ditambah dengan keuntungan yang dia peroleh dari uang gaji tersebut selama dia ghaib, ya. Fa inna hadza minal a'malis salihah. Sesungguhnya ini termasuk di antara amal-amal salihah. Wa huwa min ada'il amanah, dan termasuk ke dalam menunaikan amanah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an ashabil al-gharis thalatha. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda menceritakan tentang 3 orang penghuni gua. Wa qala thalithu, yang ketiga berkata, Allahumma sta'jartu ujara'a. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah menyewa beberapa orang, ya, sewaan untuk bekerja. Fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka allazi lahu wa zahaba. Maka aku berikan upah mereka masing-masing, kecuali seseorang yang meninggalkan upahnya dan dia pergi. Fasammartu ajrahu. Maka saya tumbuh kembangkan, ya, modalnya tadi atau upahnya tadi, hatta kasurat minhul amwal, sehingga menjadi harta yang banyak, ya. Faja'ani ba'dahin. Lalu setelah berlalu waktu yang lama dia datang kepadaku. Faqala ya Abdullah, maka dia berkata, wahai hamba Allah, ad-dini ajri, berikan upahku kepadaku. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat, ya, ini adalah upahmu, minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi, baik berupa onta, sapi, kambing maupun budak. Faqala ya Abdullah, maka dia berkata, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan kamu memperolok-olok saya. Fakultu, maka aku katakan, inilah astahzi'u bika, saya tidak memperolok-olokmu. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu, lalu dia ambil semua harta benda tersebut, dia giring semuanya. Falam yatruk minhu syai'ah, dia tidak meninggalkan, ya, sisa sedikit pun. Allahumma fa in kuntu fa'altu zalika bitigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kata orang yang ketiga ini, jika aku melakukan itu semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, maka ya lapangkanlah, ya, kami dari kesulitan yang kami hadapi ini. Fan farajatis sakhratu fakharaju yamshur, maka terbukalah batu besar tersebut, lalu mereka semua bisa keluar. Coba lihat, ya, bagaimana amanahnya orang ini. Dia mempersewakan seorang pekerja, kemudian pekerja tersebut pergi begitu saja sebelum dia menerima upahnya pada hari tersebut. Kemudian uang upahnya itu dijadikan sebagai modal oleh orang yang memiliki pekerjaan. Kemudian berlalu waktu yang lama dan uang tentu, ya, berkembang luar biasa, ya, menjadi hewan ternak yang sangat banyak, onta, sapi, kambing, ada budak dan seterusnya. Kemudian setelah berlalu waktu yang lama dia datang lagi, dia minta upahnya kepada pemilik pekerjaan. Kata pemilik pekerjaan, semua yang kamu lihat dari onta, kambing, sapi, budak, semuanya itu hasil dari atau pengembangan dari upahmu dulu. Maka kata pekerja tersebut, jangan main-main, jangan memperolok-olok saya. Maka kata pemilik pekerjaan, saya nggak perolok-olok, memang serius saya katakan. Nah, kemudian semuanya, ya, dia giring, dia ambil semuanya tanpa ditinggalkan sama sekali.
Maka pemilik pekerjaan tersebut mengatakan, ya Allah, seandainya hal tersebut saya lakukan benar-benar karena mencari keridhaan-Mu, maka bukakanlah ya pintu gua ini sehingga kami bisa keluar. Dan Allah SWT ya bukakan ya pintu gua tersebut, batu besar yang menutup gua tersebut bergeser sehingga mereka selamat dan keluar dari gua. Walau furida anal ajira qad mata qabla an yastawfiya haqqahu, seandainya diperkirakan bahwa orang yang diupah mati sebelum menerima haknya secara penuh, fa'ala sahibil amali an yusallima hadzal haqqa liwarasatil ajiri 'alal fawri, maka pemilik pekerjaan berkewajiban untuk menyerahkan upah pekerja tersebut kepada ahli warisnya 'alal fawr, sesegera mungkin. Fa innahum ahaqqu bihi, sesungguhnya mereka lebih berhak. Wa hadza min ada'il amanah, dan ini termasuk ke dalam menunaikan amanah. Ada misalnya seseorang bekerja pada suatu tempat, ya. Sebelum dia menerima upahnya, dia meninggal terlebih dahulu, ya. Maka upah tersebut ya diserahkan sesegera mungkin kepada ahli warisnya oleh pemilik pekerjaan. Ya, mereka lebih berhak untuk mendapatkannya, ya, dan menyerahkan gaji mereka pekerja yang meninggal ini misalnya, itu termasuk dalam adaul amanah, menunaikan amanah. Fa in furida wa lam yaqif sahibul amali ala warasatil ajir ma'a bazlihil juhda fi zalika fa innahu yatasaddaqu bil mablaghi ma'al anil ajir wallahu a'lam. Seandainya ya seorang bekerja, dia belum menerima gajinya, kemudian dia hilang tiba-tiba ataupun dia meninggal tiba-tiba misalnya, maka pemilik pekerjaan, pemilik usaha, dia berusaha untuk mencari ahli waris dari pekerja tersebut. Kalau dia tidak bertemu, maka dia bersedekah ya sesuai dengan nominal gaji pekerja tersebut, dan dia niatkan sebagai sedekah bagi pekerja tersebut. Wa hadza akhiru ma yassallallahu bihi minal adabil muta'alliqati bil ijara. Ini adalah adab yang terakhir yang Allah mudahkan untuk menyebutkan dari adab-adab yang berkaitan dengan sewa menyewa. Wa iddatuha asyratu adabin, dan jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi demikian ya adab-adab tentang menyewa, mengupah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.